Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita nyata. Sebut saja namanya Dira, seorang gadis desa yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi mencari nafkah. Kisah ini berawal dari keputusan untuk tinggal sendiri atau mengontrak. Awalnya ia datang ke Jakarta ikut dengan bibinya, adik dari ayahnya, karena kebetulan sang bibi sudah puluhan tahun hidup di rantauan ibu kota. Sebenarnya, selama sekolah tak pernah sekalipun ia bermimpi untuk datang ke Jakarta untuk mencari nafkah. Ia mempunyai niat ingin melanjutkan sekolah dan sekaligus bekerja di daerah asalnya. Harapannya adalah ia tidak mau menjadi beban lagi dari orang tuanya dan harus bisa mandiri seiring bertambahnya usia. Sayangnya, takdir berkata lain. Selama 3 bulan bekerja di kota asalnya, tak sekalipun ia dapat menabung karena penghasilan yang dibilang pas-pasan. Jangankan untuk memberi orang tua, untuk dirinya pun masih kekurangan. Itulah alasan kenapa ia akhirnya memutuskan untuk ikut merantau sanak saudara di kota metropolitan. Mimpi tadinya ingin tetap berada di sisi orang tua harus ia tanam demi masa depan yang lebih baik. Sebulan berlalu sejak Dira datang ke Jakarta, ia juga belum mendapatkan pekerjaan. Padahal sudah beberapa berkas lamaran Dira masukkan ke perusahaan. Sholat 5 waktu, sholat duha, serta sholat sunnah lainnya tak pernah Dira tinggalkan memohon kepada Allah agar dibukakan rezeki dan diberikan kesehatan, serta dijaga kedua orang tua dan adiknya di kampungnya. Tak lama kabar bahagia datang. Tanggal 4 September 2023, akhirnya dia diterima bekerja dan sekaligus menjadi pertamanya sebagai seorang karyawati di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Bersyukur selalu Dira dilakukan karena Allah selalu mendengar keluh kesahnya. Tak lupa Dira menelpon ibu dan bapaknya memberitahu bahwa ia sudah diterima bekerja serta meminta doa agar kedepannya selalu dimudahkan. 2 bulan lamanya ia tinggal bersama bibinya. Ada perasaan tidak enak setiap malam karena memikirkan masa menumpang di tempat saudara, walaupun bibinya tak pernah merasa keberatan. Tapi Dira sadar diri, maka ia akhirnya memutuskan untuk mencari kontrakan dan tinggal sendiri. Allah seperti mendengar isi hatinya. Setiap urusan dimudahkan jalannya karena kebetulan setelah berkenalan dengan teman satu kantor dan merasa cocok, ternyata temannya mengontrak sendiri sehingga Dira meminta izin untuk tinggal bersama. Sayangnya setelah 3 bulan tinggal bersama, temannya memutuskan untuk resign dan pekerjaannya dan memilih pulang ke daerah asalnya dan melanjutkan sekolahnya. Dira menceritakan hal ini dengan bibinya. Seminggu berselang, bibinya memberi kabar ada seorang gadis yang tinggal sendiri di sebuah kontrakan. Maka bibinya menawarkan agar Dira tinggal bersama dengan gadis itu. Dengan senang hati Dira menerima saran dari bibinya. Vira namanya, sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Dira pikir biar akur dan kompak dengan Vira, tapi ternyata tidak. Vira mempunyai sifat yang mengobrol dan introvert, tidak suka mengobrol, bahkan lebih senang berteman dengan gadget sendiri. Awalnya Dira bisa saja, namun suatu hari Vira datang membawa saudara sepupunya untuk tinggal di kontrakan itu. Mila namanya. Dira merasa senang dan berharap Mila bisa merubah suasana kontrakan menjadi lebih ramai. Karena sedari awal bertemu bisa dikatakan Mila lebih cerewet dan banyak bicara.
Lambat laun, Dira justru semakin dekat dengan Mila karena kepribadian dan sifat mereka yang cenderung sama. Seiring berjalannya waktu, Vira mulai berubah lebih pendiam, lebih asik sendiri, bahkan sekedar makan ia simpan di dalam lemari. Ia simpan sendiri. Dira dan Mila tak mempermasalahkan itu. Bagi keduanya hidup rukun sangat penting bagi perantauan seperti mereka yang masih lebih memilih santai. Sampai suatu malam, karena Dira dan Mila mempunyai hobi menonton bola dan sedang asik mengobrol, tiba-tiba Vira yang sedang tertidur bangun dengan tatapan yang agak sulit diartikan. Dari sini semua berawal. Dira dan Mila memilih diam sambil menunggu apa yang akan Vika lakukan. Tak disangka tiba-tiba Vira berkata, "Kalian tidurlah, ini sudah malam," pada Mbak Kunti sedang duduk di pojokan itu. Deg-degan sambil di hatinya. "Kamu tadi dengar Vira bilang apa?" "Mila, iya Mil dengar. Katanya ada Mbak Kunti di pintu. Tapi pintu itu kan dibuka," jawab Dira. Seketika kontrakan kembali hening, tapi tidak dengan tatapan Vira. Semakin lama semakin aneh rasanya. Lama berselang tak ada juga perubahan ekspresi wajah dari Vira, sehingga Dira dan Mila memutuskan untuk tidur saja. "Mil, kamu di situ tidur ya, samping Vira. Kamu kan bisa di situ," bisik Dira. "Gak mau Dir, kamu aja," jawab Mila. Akhirnya karena keduanya ketakutan mereka tidur agak menjauh dari Vira. "Kamu takut ya sama aku Mil? Kok tidurnya menjauh gitu?" timpal Vira tetapi masih dengan ekspresi datar. Dira dan Mila tak bisa menjawab. Mereka hanya diam sambil pura-pura tidur berdempatan. "Tolong pintunya ditutup," tiba-tiba Vira berbicara masih dengan ekspresi yang sama. Deg-degduk Mira dan Mila rasakan. Sebenarnya Dira heran kenapa Vira bisa mengatakan hal seperti itu. Dalam hati Dira bicara, besok ingin mencari tahu sedikit tentang Vira. Sebelumnya Dira memang tidak terlalu mempermasalahkan asal-usul teman kontrakannya, karena yang terpenting ia tinggal dekat dengan bibinya dan kontrakan saat ini memang tidak jauh dari tempat tinggal bibinya. Keesokan harinya adalah hari libur bagi Dira dan Mila. Mereka bisa menghabiskan waktu dengan para tetangga di sebuah bel atau tempat duduk untuk saling mengobrol dan bercengkrama. "Mil, kok aneh ya, masa Vira semalam tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu?" tanya Dira. Sebenarnya sesuatu Vira memang punya sedikit kemampuan khusus dalam melihat hal-hal gaib," jawab Mila. Pantas semalam dia bicara begitu," pikir Dira. "Kalian ngapain di sini?" tanya Pak Dirjo. Pak Dirjo masih satu area dengan kontrakan ketiga gadis tersebut karena setiap hari ketemu, jadi mereka sudah sangat akrab. "Lagi ngobrol aja Pak," jawab Dira dan Mila kompak. "Semalam saya pergi ke sumur jam 3 pagi. Saya lihat Vira duduk di bel di sini sendiri. Diem aja. Saya tanya, 'Lagi apa kamu Vir?' Masuk jawabnya, 'Cari angin.' Saya merinding sendiri. Ya wis, tak tinggal aja," Pak Dirjo bercerita. Dira dan Mila saling menatap. "Masuk sih Pak?" kompak keduanya menjawab. "Serius, ngapain saya bohong?" jawab Pak Dirjo. "Aku wis tidur Pak, jadi enggak tahu," Dira menjawab sedangkan Mila memilih diam. "Percaya kalau kamu tidur, wong kamu koyok kebo kalau sudah tidur." Pak Dirjo memang senang meledek kedua gadis tersebut. "Hahaha, yang penting ndak ngerepotin sampean Pak," kata Dira. Pak Dirjo hanya tertawa sambil berlalu meninggalkan keduanya. "Semalam kita bisa pulas juga tidurnya sampai gak tahu Vira di luar ya." "Hehehe," kata Mila. Hari sudah siang, mereka memutuskan masuk ke kontrakan. Ada Vira yang sedang menonton TV. "Mbak Vira, maaf kalau aku nggak sopan. Apa semalam Mbak Vira dan dalam keadaan saat
Pas bilang ada Mbak Munti itu, tanya Dira. Dira tidak mau berpikir macam-macam sehingga memilih untuk langsung menanyakan pada Vira. Iya, aku sadar. Memang dia duduk di pintu. Kalian terlalu berisik padahal sudah jam 12 malam. Kata dia, kalian gak ganggu makanya kalian ditegur, jawab Vira. Masa sih ngobrol instan gitu, Mbak? Vira, ya sudahlah, aku gak mau pusing toh. Sudah berlalu, Dira berkata dalam hati tentunya dan memilih menyudahi obrolan di antara keduanya. Terus ngapain jam 3 duduk di bel sendiri? Gak dingin tah? Tiba-tiba Mila bertanya. Ya, memang cari angin, di sini sumuk panas, jawab Vira. Apa gak takut, Mbak? Dira tadinya diam akhirnya bertanya juga karena penasaran. Enggak kok, itu di pohon mangga ada banyak, aku santai aja. Sudah biasa ngeliatnya. Mau tanya gak ada apa di sini, tanya Vira. Memang di sekitar area kontrakan ada pohon mangga besar dan sudah tua. Kira-kira bakal dikasih tahu Vira enggak ya ada apa aja di sekitar itu? Enggak, Mbak, cukup Mbak aja yang lihat. Aku gak mau lihat, gak mau tahu juga, jawab Dira lalu memutuskan untuk menonton TV. Malam harinya mereka bertiga berkumpul bersama. Hari ini gak berbeda, Vira duduk bersama dan mau berbagi cerita. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara orang berdem, suara khas lelaki. Anehnya hanya Dira yang mendengar. Siapa ya? Dira bertanya. Kamu nanya siapa, Dir? Tanya Mila. Loh, jadi ada yang dudum. Gak dengar kalian, jawab Dira. Tiba-tiba brak, seperti suara lemparan batu mengenai atap. Dira keluar langsung mencari asal suara tersebut, tapi tidak ada yang terlihat. Saat masuk ke dalam kontrakannya, matanya membuat ketika melihat Vira yang sedang tertawa sendiri. Mila di mana? Dalam hati Dira bertanya karena Mila tak terlihat sejak ia masuk ke dalam kontrakan. Vira masih bertanya sendiri, bahkan semakin nyaring bunyinya. Anehnya, tidak ada tetangga yang keluar. Dira memberanikan diri mencari Mila. Mil, di mana kamu? Pelan, Dira berkata, tidak ingin mengambil perhatian Vira. Aku di sini, Dir. Mila menjawab pelan sambil menangis. Dira bingung, tak ada wujudnya, tapi Mila menjawabnya. Dari dalam lemari, Mila masih ketakutan karena Vira masih terus memperhatikan dari luar sana. Dira menyadari keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Dia bersiap lari jika terjadi sesuatu, tapi harus membantu Mila. Tapi di mana dia? Ada suaranya, tapi gak ada seorang yang, pikir Dira. Saat sedang melihat Vira, Dira baru sadar bahwa sedari Vira memilih terus untuk melihat ke arah Mila. Mil, ayo keluar lari, bantu ya, kata Dira. Dira, aku takut, jawab Mila. Kuprak, pintu lemari terbuka. Mila langsung lari dan memeluk Dira. Seakan lupa yang tengah diperhatikan mereka, keduanya terbawa suasana. Vira, berdehem khas suara lelaki. Lari Mil, ayo cepat. Keduanya lari mencari kontrakan yang sedang terbuka pintunya. Namun karena sudah malam, tetangga sudah banyak yang mengunci pintu. Karena suara semakin berisik, para tetangga memilih keluar dan melihat keadaan. Melihat dua gadis menangis di bel membuat mereka penasaran. Kalian kenapa malam-malam menangis berduaan di bel? Vira mana? Tanya para ibu sekitar. Ada 3 orang ibu-ibu berdaster yang kini mengelilingi mereka. Hahaha. Vira kembali bersuara. Krik-krik, semuanya dalam Pak Dirjo keluar dari kontrakannya. Seakan tahu yang terjadi, dia langsung berkata, kalian tunggu di sini, aku panggil Pak Ustadz dulu. Dengan lari yang terpogoh-pogoh, Pak Dirjo menuju rumah Pak Ustadz. Dir, aku gak mau tidur di kontrakan, tapi bingung tidur di mana. Mila masih dalam keadaan takut.
Sementara di dalam kontrakan sana ada Pak Ustadz yang masih berusaha menyembuhkan Vira. Kita bantu doa Mil, mudah-mudahan Vira sembuh, jawab Dira mencoba tenang padahal tubuhnya sendiri pun masih gemeter mengingat kejadian tadi. Sekarang kalian masuk, temani Vira bacakan Al-Quran di sampingnya. Ajak Vira juga untuk membaca. Insya Allah sudah tak ada apa-apa. Aman. Tiba-tiba Pak Ustadz sudah ada di depan mereka. Tapi maaf, kita masih nanti kalau tiba-tiba datang lagi gimana? Polos Mila bertanya karena dia memang sangat penakut. Ada Allah yang jaga kalian. Jangan takut. Ngajinya terusin saja, jangan putus-putus. Begadang 1 malam saja kalian pasti bisa. Saya permisi pulang dulu ya. Pak Ustadz pun berpamitan dan pulang ke rumah. Ya sudah kalian ibu temenin ya. Gak apa-apa nanti dikontrakan dibuka. Salah satu tetangga yang tak tega akhirnya memilih menginap di kontrakan Dira dan Mila. Sekitar pukul 2, Bu Mila, tetangga yang ikut menemani mereka, merasa ada yang menggaruk-garuk kepalanya. Mereka memang ketiduran tadi setelah beberapa saat mengaji bersama. Dek, Vira ternyata sedang berbicara sendiri sambil melihat ke arah Bu Mita. Merinding seketika Bu Mita melihatnya. Karena takut akhirnya Bu Mita memilih pulang ke kontrakannya. Pada saat bersamaan Dira menyadari bahwa Bu Mita sedang bangun dan akan keluar kontrakan, sehingga Dira menanyakan pada Bu Mita, "Bu, mau kemana? Jangan pulang lah. Kok aku Mila gak berani kalau ditinggal berdua." "Ibu mau pipis Neng, nanti kesini lagi," jawab Bu Mita sambil buru-buru pergi keluar kontrakan. Setelah jam berlalu, tak ada tanda-tanda Bu Mita kembali. Dira yang sadari tadi tidak tidur mencoba menengok ke arah Vira. Alangkah terkejutnya, Vira sedang menatapnya. Ia sambil meracau tak jelas di posisi masih berbaring. Seketika merinding seluruh tubuh Dira. "Aku gak kuat Mil, aku mau keluar aja. Terserah kamu mau nunggu di sini atau enggak. Maaf aku egois, tapi jujur aku takut." Tanpa menjawab sedikit pun, justru Mila yang lebih dulu dari keluar kontrakan, kemudian disusul oleh Dira. Adzan subuh berkumandang saat 2 gadis masih meringkuk di bel. Pak Dirjo yang melihatnya geleng-geleng kepala. "Neng, bangun, udah subuh. Kalian kenapa tidur di sini?" Sebenarnya Pak Dirjo tahu alasan mereka tidur di sini, pasti karena takut. "Tidak apa-apa Pak, ngadem aja," gila Dira. Setelah mereka berdua pulang ke kontrakan, ada sekitar rasa was-was takut kejadian semalam terulang lagi. Tapi ini sudah subuh, jadi insya Allah aman, pikir 2 gadis itu. Vira sedang duduk lemas di atas kasur melihat Dira dan Mila masuk. Ia pun berkata, "Maaf yo, pikir repot kalian." "Maaf Mbak, bukan kami egois, tapi jujur lihat Mbak semalam aku takut." Mila akhirnya mengatakan hal itu. "Au, sakit Dir." Ternyata Dira mencubit Mila karena dianggap tak memikirkan ucapannya, takut kalau Vira tersinggung. "Kalian kalau mau pindah kontrakan gak apa-apa. Lama-lama dengan keadaanku pasti membuat kalian gak nyaman," jawab Vira. Tiba-tiba Mbak Vira, "Maaf Mil, emang suka gak kekontrol ucapannya." Dira merasa tidak enak. "Gak, memang benar yang dikatakan Mila, makanya aku saranin kalian gak nyaman bisa pindah." Sampai sore Dira masih kepikiran tentang ucapan Vira. Apa betul ia harus pindah kontrakan? Apa Vira kurang nyaman dengan kehadirannya? Seminggu setelah omongan Vira, Dira memutuskan akan menempati kontrakan yang tidak jauh dari kontrakan yang sekarang. Kebetulan yang tinggal sebelumnya sudah pindah karena akan menikah. Untuk menuju kontrakan baru, dia harus melewati sebuah sumur yang umurnya sudah tua. Tapi karena teringat ucapan Vira, maka Dira bertekad akan pindah saja. Sebenarnya
Awalnya Dira sama sekali tak pernah berani menengok atau melihat kontrakan itu karena letaknya di dalam dan begitu gelap. Sampai waktunya tiba tanpa disangka, Mila lebih memilih untuk ikut mengontrak bersama Dira dan meninggalkan Vira sendiri karena dia merasa tidak bisa searah dengan Vira. Dibantu beberapa ibu-ibu, mereka mulai membawa barang ke kontrakan yang baru. Assalamualaikum. Bismillah, semoga aku betah di kontrakan ini. Dira ucap. Ya Dir, semoga gak ada kejadian aneh lagi ya, sahut Mila. Belilah makanan, bagikan ke tetangga sebagai bentuk syukuran karena kalian menempati tempat baru, sahut seorang ibu, lalu dijawab anggukan oleh kedua gadis tersebut. Beberapa waktu semua berjalan seperti biasa, sampai suatu hari Mila mengabarkan bahwa ia bekerja di shift 3 alias masuk dalam dan pulang pagi. Mil, nanti aku piye? Mosok tidur sendiri berani ndak ya? Dira merasa galau mendengar kabar dari Mila. Bismillah Dir, gak ada apa-apa. Kan aku off seminggu sekali, nanti tak temenin bergadang nonton drakor. Hehe, jawab Mila mencoba sedikit menenangkan Dira. Tok tok tok, gak ada siapa sih kok ngetok pintu. Dira yang mendengar langsung kaget, lalu teringat saat itu waktu maghrib dan pintu kontrakan masih dibuka. Dek, Mila dengar enggak tadi? Langsung mengunci pintu sambil beringusut memeluk Dira. Aku dengar Dir, kirain aku aja yang dengar, makanya pura-pura gak tahu, malah kamu dengar juga. Siapa yang jahil ya? Mila berkata sambil gemetar tangannya. Kita salah Mil, waktu maghribnya harusnya semua pintu ditutup, ini malah dibiarkan kebuka, keasikan ngobrol. Sholat terus ngaji yuk, ajak Dira. Saat di sumur mereka bertemu dengan penghuni kontrakan sebelah yang kebetulan masih bersaudara dengan Dira. Bi, tadi pas maghrib lihat ada orang lewat enggak kesini? Tanya Dira. Gak ada Dir, kan korden Bibi masih kebuka. Kalau ada yang ke situ Bibi pasti tahu, jawabnya si Bibi. Seketika Dira dan Mila saling pandang, namun mereka melanjutkan wudhu dan melaksanakan sholat dan mengaji. Tiba waktu Mila berangkat bekerja pukul 9:30 dan berpamitan pada Dira. Dir, aku berangkat, pintu kuncinya baca doa ya sebelum tidur, hati-hati di rumah ya. Iya Mil, kamu hati-hati di jalan. Dira yang sudah lelah seharian bekerja memutuskan tidur lebih awal dari biasanya. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu berirama sekitar Dira terbangun. Astagfirullah, melihat jam dinding masih pukul 12.00. Ya Allah, lindungi hamba. Dira membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan ayat kursi dan mencoba memejamkan mata berharap bisa melanjutkan tidur. Namun nyatanya keadaan semakin tegang. Badan yang panas dingin, suasana mencekam, ditambah hanya seorang diri di kontrakan membuat Dira hanya bisa menangis. 1 jam berlalu tak ada tanda-tanda mengantuk. Akhirnya ia memutuskan video call ibunya. Halo, assalamualaikum Bu, jangan dimatikan teleponnya ya. Temenin Dira tidur, pokoknya jangan dimatikan sampai Dira merem. Wassalamualaikum. Loh, memang kenapa? Baca doa ya, kamu baik-baik aja ya Duk. Tiba-tiba telepon mati dan HP-nya drop. Allahu Akbar, karena mati di saat kayak gini sih. Tiba-tiba bulu kuduk Dira merinding. Ya Allah, cepat paginya. Lama mendengar, akhirnya Dira lega, ternyata ada yang mencuci baju. Memang sudah rutinitas bapak satu orang anak mencuci tengah malam karena berprofesi sebagai ojol. Akhirnya Dira bisa melanjutkan tidurnya dan bangun pagi. Assalamualaikum Dir, aku pulang. Waalaikumsalam Bil. Semalam ada kejadian lagi atau tidak Bil? Tidak ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.